Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Kira-kira ada waktu tidak ya Pak? Kapan Pak? Hari ini kalau bisa Pak. Oh boleh Pak. Tapi di ruang guru aja Pak ya? Oh iya, Nah, baik. Ya. Ayo Pak, kita ke ruang guru. Ya, ayo. Gimana Pak Tas? Ada yang perlu diobrolkan dengan saya? Ya, jadi begini Pak, saya kan lagi pendidikan guru penggerak ya di angkatan 11. Dalam pendidikan ini di modul 2.3 saya mendapatkan tugas bahwa saya akan menjadi coach atau supervisor dalam kegiatan supervisi akademik. Jadi saya akan mensupervisi rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Saya memilih Pak Mustafa. Apakah Bapak bersedia menjadi rekan yang diobservasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Oh begitu ya Pak ya. Ya tidak apa-apa, insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah, baik Pak. Langsung saja ya Pak. Saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Pak Mustafa. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi langsung ke dalam kelas ketika Pak Mustafa melakukan proses kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak. Tentunya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ya Pak ya. Betul. Ya baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses belajar mengajar yang akan nanti Bapak terapkan di dalam kelas. Ya Pak. Ya. Boleh ya Pak? Baik, silakan Pak. Yang pertama nih Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan nanti kepada peserta didik di dalam kelas? Tujuannya ya, yang akan saya ajarkan itu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Berarti tujuan yang akan dicapai itu tentang keberagaman dari sukunya, dari agamanya, dari rasnya, dan antar golongan. Begitu ya Pak ya? Berarti Bapak akan membagi murid ke dalam beberapa kelompok. Apakah seperti itu Pak? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi akan membagi kelompok. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kira-kira apa pengembangan yang akan ingin Bapak Mustafa lakukan dalam proses pembelajaran nanti, Pak? Untuk pengembangannya yang akan saya lakukan itu tentang pengetahuan dan keterampilan, Pak. Ya, baik Pak, itu sangat bagus ya. Bapak akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada pelajaran pendidikan Pancasila di kelas. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nih Pak? Mungkin bisa dari metodenya, bisa dari medianya, ataupun dari model pembelajarannya. Apa tuh Pak Mus? Yang akan saya terapkan yaitu menggunakan metode ceramah dan diskusi antar siswa. Nah untuk untuk medianya yang saya gunakan nanti itu rencananya saya pakai PowerPoint Pak. Nah setelah penayangan PowerPoint nanti ada penayangan video pembelajaran. Oh baik. Ya yang tentunya tentang keberagaman itu Pak, suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL Pak, yaitu Problem Based Learning. Nah setelah itu saya akan mengelompokkan beberapa siswa dalam satu kelompok Pak, berdasarkan gaya bahasanya, itu baik secara audio, visual maupun kinestetik. Secara beragam dalam satu kelompok Pak. Nah terus akan saya lakukan sebuah diskusi yang membahas tentang keberagaman tadi Pak. Oh ya. Selain itu
saya juga akan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional, Pak. Oke, Pak. Berarti pada saat proses pembelajaran nanti, Pak Mustafa akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian kira-kira ya, dalam pembagian kelompok itu Bapak akan membagi berapa kelompok tuh Pak dalam satu kelas? Rencananya itu satu kelas itu akan saya bagi menjadi 8. Oh, menjadi 8 ya, Pak. 8 kelompok. Oke, baik Pak. Berarti menjadi 8 kelompok. Untuk selanjutnya, untuk media yang Bapak gunakan apa tuh Pak? Tadi Pak, seperti yang sudah saya katakan Pak ya. Jadi yang pertama itu medianya saya gunakan PowerPoint. PowerPoint, Kemudian ya. dilanjutkan dengan penayangan video pembelajaran. Ya. Kemudian setelah itu saya juga sudah menyiapkan LKPD Pak. Oh, Dengan LKPD. metode kerja kelompok atau penugasan. Ya. Yang kedua, saya juga akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan diferensiasi konten. Nah, pada pembelajaran diferensiasi konten, nanti saya akan menayangkan sebuah video yang sekiranya nanti akan dianalisis oleh siswa untuk mengisi LKPD tersebut, Pak. Wah, bagus sekali tuh Pak Mus. Apa yang sudah direncanakan. Ini sangat bagus. Nanti Pak Mustafa akan menggunakan sebuah tayangan video ya yang akan dianalisis oleh siswa. Jadi ini bisa termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menayangkan video tersebut. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kelima, kira-kira kapan ya Pak Mustafa menerapkan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajarannya di hari Kamis, Pak. Di hari Kamis, tanggal 10 Oktober. Itu di jam pertama dan kedua di kelas 7B. Itu, Pak. Oke, baik. Jadi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila ini di kelas 7B di jam pelajaran ke-1 dan ke-2. Iya. Jadi nanti saya akan masuk ya Pak ke dalam kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Pak Mustafa lakukan. Kemudian kira-kira dari hasil percakapan ini apa yang didapatkan oleh Bapak nih Pak? Kira-kira apa? Saya mendapatkan sebuah gambaran, Pak. Itu gambaran ya tentang media yang saya gunakan sudah terencana dengan baik dan termasuk ke dalam ini, Pak, diferensiasi kontennya, Pak. Oke, berarti sudah terbayang ya Pak dengan apa yang akan dilakukan oleh Bapak nanti di kelas. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Mustafa yang telah meluangkan waktunya dan mengobrol-ngobrol dengan saya tentang observasi ini. Sampai ketemu di hari Kamis tanggal 10 Oktober di kelas 7B ya Pak. Tapi setelah nanti diobservasi di dalam kelas, sudah selesai ya Pak, saya akan meminta waktunya kembali bersama Pak Mustafa untuk mengobrol-ngobrol lagi di tahap pasca observasi dengan pengajar praktik Pak. Oh ya, baik Pak. Untuk tahap pasca observasinya dengan pelajar praktik CGP itu tanggal berapa ya Pak? Ya, untuk pasca observasinya nanti bersama pengajar praktik akan dilaksanakan hari Selasa Pak, tanggal 15 Oktober 2024. Oh, ya Pak, baik Pak. Ya, baik Pak Mus, terima kasih atas waktunya. Saya pamit duluan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama. Ya, Bapak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM. Siap-siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dan mulai. Selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar saya absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Caria. Alpa sakit izin. Alpa. Terus Deli izin sakit izin. Terus sudah ya, baik kalau sudah. Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang keberagaman. Nah, tapi sebelum ke materi kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, supaya kita lebih menjiwai dan menghayati ya. Silakan berdiri semuanya. Lagunya Garuda Pancasila. Ya. Ya. Pancasila rakyat proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku yang pendukungmu. Rakyat proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, aku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita masuk materi ya. Materi hari ini yaitu tentang keberagaman. Nah, keberagaman pengertiannya yaitu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Nah, contohnya di sini ada tidak perbedaan? Ada. Nah, yang pakai sepatu itu ada yang hitam, ada yang putih dan lain-lain. Begitu juga keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, ya. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik. Unik itu beda. Beda dengan yang lain. Dan mengakui perbedaan individu lainnya. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, salah satu contoh keberagaman yang ada di masyarakat yaitu keberagaman gender. Tahu gender? Apa? Jenis kelamin, ya pinter. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, itu ya. Nih, jelasnya keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Ya. Perbedaan kedua kelompok gender ini yaitu bisa dilihat secara fisik maupun dari biologis masing-masing. Ya. Contoh, kalau putri biasanya rambutnya panjang, kalau putra pendek. Ya, itu. Ya. Nah, ya jelas ya. Ya, baik. Sekarang
Untuk kegiatan berikutnya silahkan bentuk kelompok. Ya. Ya, baik. Berikutnya saya akan bagi LKPD ya. Satu kelompok, satu. Silakan dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi. Jangan sendiri-sendiri ya. Kalau misal ada yang tidak mengerti, silakan boleh ditanyakan. Ya, silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD ya. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya yang tidak mengerti. Ya. Tentang apa? Oh, yang ini. Nah, yang ini tuh nanti keberagaman suku. Nah, suku itu dari mana? Ada yang dari sana, ada yang dari sini, dari atas, dari bawah, dari mana aja tuh? Ngerti? Iya. Wis? Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Yang belum paham? Ya. Tentang apa? Oh ini, ya ini letakkan di tangan, Oh di perut di sini, ya, ya paham, ya, oke, ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, baik, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, nanti tiap kelompok presentasikan ke depan ya. Nah, ya. Yang pertama, silakan kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, boleh, sok, silakan. Dari kelompok 1 ya. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Baik, kalau sudah semuanya sudah presentasi, LKPD-nya dikumpulkan kembali. Ya, ini. Sudah kumpulkan semua ya? Ya. Ya, baik. Ini ada yang bisa menyimpulkan tentang keberagaman? Oke, baiklah. Keberagaman ya, kesimpulan untuk pelajaran hari ini, keberagaman itu merupakan perbedaan yang ada di suatu masyarakat. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghormati, menghargai, dan mengasihi satu sama lain supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, itu ya materi untuk hari ini. Ya. Iya. Ke depan persiapkan ya, persiapkan materi berikutnya yaitu tentang norma. Ya. Sebelum ganti pelajaran, silakan
KM untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Ya, silakan. Baik, materi untuk hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materi tadi ada manfaatnya. Ya, silakan. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Casmuri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Mustafa dan disaksikan dengan pengajar praktik yaitu Pak Daswan. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi Bapak Mustafa untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang sudah dilakukan. Oke, baik Pak. Ya, bagaimana nih Pak Mustafa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja ya Pak, pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan kemarin, Pak? Perasaan saya awalnya tegang karena akan dilihat proses mengajarnya, tapi saya mencoba rileks ya, dan semua prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bisakah Bapak ceritakan kembali nih area pengembangan yang telah Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkahnya atau strategi yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran observasi kemarin, Pak. Oh, baik. Adapun untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan di dalam kelas yang kemarin yaitu pengetahuan dan keterampilan, kemudian menggunakan metode ceramah, kemudian juga diskusi antar siswa. Dan sedangkan untuk media yang saya gunakan dalam pembelajaran kemarin yaitu PowerPoint, kemudian menayangkan video pembelajaran tentang keberagaman suku, agama, budaya, dan ras serta antar golongan dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Sedangkan untuk model yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu PBL, Problem Based Learning. Kemudian saya mengintegrasikan dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, gitu. Baik Pak. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran kemarin dengan observasi yang dilakukan, hal yang dikembangkan oleh Bapak adalah tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, sejauh mana area pengembangan yang telah Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Atau mungkin ada kendala yang Bapak hadapi dalam proses observasi kemarin? Alhamdulillah menurut saya selama ini sudah baik Pak. Namun ya masih terdapat beberapa kekurangan. Oh, masih terdapat beberapa kekurangan ya Pak. Kira-kira menurut Bapak kekurangan seperti apa pada saat proses pembelajaran kemarin tuh Pak? Kemarin itu masih terdapat beberapa siswa yang belum aktif, hanya sebagian saja, ya, tidak semuanya itu. Baik, jadi kekurangan ini masih kekurangan keterlibatan siswa dalam proses diskusi ya Pak, sehingga siswa ini menjadi kurang aktif dalam berkelompok. Kira-kira apakah ada rencana ke depan bagi Bapak ini untuk mengatasi permasalahan keaktifan siswa yang kurang aktif tersebut? Ada Pak, ya Ada. mungkin rencananya, ya rencana ke depan itu saya akan lebih memperhatikan kembali ke beberapa siswa yang kurang aktif, ya dengan cara melibatkan atau terlibat langsung siswa tersebut ke dalam diskusi kelompok. Baik Pak, rencana yang sudah Bapak rencanakan untuk kedepannya ini sudah sangat baik. Mudah-mudahan
apa yang direncanakan oleh Bapak ini akan berhasil dan kemudian terrealisasi sehingga dapat memberikan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut tuh, Pak? Rencananya mungkin pertemuan berikutnya, Pak. Oh, pada pertemuan Iya. berikutnya. Iya. Baik, Pak. Mungkin sekian dulu untuk pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga apa yang telah Bapak rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Sukses selalu untuk Pak Mustafa. Ya, terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Iya. Wis.